Ada yang bisa berikan pendapat tentang apa itu makna dari kompensasi? Menurut kalian deh, sepengetahuan kalian. Saya bisa, Pak. Boleh. Gimana benar? Kompensasi itu tentang pembagian upah kerja, Pak. Jadi Oke. ada yang bekerja, jadi kita kasih upahnya biar semangat. Terus di balik itu kan orang butuh uang gitu untuk memenuhi hidupnya. Oke, good. Ada lagi menambahkan? Wah, Fahri lagi di Amerika ya? Oh, saya kira kamu lagi ikut ngerawat Donald Trump. Itu di belakangnya ada gedung putih. Oke, good Bernard. Ayo, Fahri coba tambahkan. Di unmute dulu. Iya. Fahri, do you listen to me? Wah, dia jangan-jangan lagi main Among Us ini. Belum sih Pak, soalnya belum baca materi tadi. Oh, belum baca materi. Nggak perlu baca sih. Menurut feeling kalian gimana itu? Kompensasi kalau dikaitkan dengan pekerjaan itu apa? Emang motivasi orang bekerja apa aja? Yang paling utama sih uang, Pak. Ya, oke, uang kan. Orang bekerja untuk dapat uang, ya kan? Atau istilah lainnya kompensasi. Nah, salah satu yang membuat buruh-buruh sekarang berdemo itu salah satunya kan pasti apa? Kompensasi kan ya? Iya, Pak. Akar dari permasalahan yang diisukan kenapa biasanya kalau dalam dunia buruh, dunia pekerjaan itu adalah kompensasi dan keadilan. Biasanya sangat erat hubungannya. Karena salah satu motivasi utama orang untuk bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan ya tadi alat tukar mendapatkan alat tukar yang terbaik kalau dalam zaman sekarang yang namanya uang kan. Itu dia. Jadi kita nggak bisa memungkiri kan ya. Ibarat kata gini, mau glowing aja butuh modal ya nggak kan? Nah, supaya modalnya ada kan kita harus kerja dulu gitu kan. Nah, itulah yang sekarang dipermasalahkan di itu rekan-rekan buruh yang maju karena kan ada isu di salah satu pasal bukan salah satu, salah banyak sih ya. Di pasal-pasal undang-undang yang baru itu katanya menghapus UMR padahal mungkin enggak atau digantikan dengan yang lain. Saya nggak begitu mengikuti isunya. Tapi itu menjadi isu sensitif bagi pekerja karena ya tadi kita kembalikan teorinya motivasi seseorang untuk bekerja adalah untuk mendapatkan kompensasi. Oke. Deal ya, kita pegang dulu ya konsep itu ya. Nah, saya mau tanya, alasan kalian masuk STS apa? Kaitannya ada kompensasi nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa coba? Saya mau TID. TID, Pak. TID, apa itu TID? Tunjangan Ikatan Dinas. Kan sekarang nggak dapat kan? Oh, itu salah perkiraan, Pak. Salah prediksi, Pak, itu, Pak. Gitu ya. Atau gimana? Coba. Ada yang bisa bantu jawab? Wah, kayaknya ada yang pengen udah siap-siap nih. Intan ya kayaknya, udah siap jawab. Gimana Intan? Alasan masuk STS tadi, Pak. Iya. Apa ya? Ya pertama tergoda sama TID-nya. Tergoda sama TID-nya. Terus, wah berarti ini teori saya berarti benar ya. Kompensasi seseorang itu yang terbesar adalah Uang. TID. Terus kenapa? Ada lagi nggak? Itu. Kalau lulus langsung jadi ASN. Oh, jadi ASN lulus. Ya sama ya, berarti tetap ke arah kompensasi ya. Karena kalau lulus langsung kerja kan jaminan penghasilannya ada gitu ya.
Ya. Oke. Yang lain? Yang cowok coba. Jangan Bernal terus. Menantu itu. Siapa? Sandro nih kayaknya udah siap nih. Gimana Sandro? Sama aja sih Pak yang sama dibilang Inten tadi, yang soal TD sama dengan JSN itu sih Pak. Beneran nih nggak ada yang lain? Motivasinya semua soal TID. Ada Pak. Siapa nih? Aris. Aris, ya siap. Gimana Aris? Itu tidak perlu bayar UKT lagi. Tidak perlu bayar? UKT. UKT, oke. Ya kayak semesteran gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Siapa? Saya Pak. Oh, Bernal ya? Apa Bernal? Gampang dapat jodoh Pak. Wis, kok bisa dapat jodoh? Emang iya, itu belum terbukti tuh. Gak valid, Pak. Oh iya. Udah Coba. Pak. Karena kalau udah jadi ASN gampang dapat jodoh ya? Belum tentu tahu. Jadi banyak ya motivasi ya. Kalau saya dulu motivasinya bukan itu semua loh. Mau tahu? Nungguin ya. Jadi kalau saya dulu kuliah itu kita harus cari tempat di mana vibes dari suatu daerah atau negara itu berada. Yang pernah saya sebutkan di awal perkuliahan kan. Saya harus kuliah kalau nggak di Surabaya, Bandung, Jakarta. Apapun universitasnya, merem saya. Bahkan saya dulu masuk statistik itu saya nggak tahu statistik itu apa. Jadi keterima pertama di Telkom Bandung, karena Bandung, iya ikut ke Bandung Telkom. Passion saya dulu di area IT. Terus tiba-tiba ada teman ngajakin, di STIS nih ada yang gratis. Nah itu juga salah satu pemicu. Wah gratis dong, lumayan lah kalau gratis. Di Jakarta lagi. Jadi tapi tujuan utamanya adalah dia posisinya di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Oke, ayo saya ikut kalau di Jakarta. Karena apa? Satu, kompensasi itu jangan kalian lihat dari satu hal yang sempit ya. Jadi kalau karena gini, seseorang diukur atau kemampuan dia berinteraksi menyikapi sesuatu itu biasanya didasarkan dari lingkungannya. Benar nggak? Jadi kalau seseorang anak yang dari kecil biasa dimarahin, biasa dimacem-macemin, maksudnya diberikan pendidikan yang sifatnya asertif ya, perintah-perintah direct gitu. Yang terjadi adalah anak itu menjadi tipikal yang nurut, bener nggak? Tapi biasanya kreativitinya akan lebih rendah daripada orang-orang yang diberikan kebebasan. Contoh, ini nggak usah jauh-jauh, dari anak pertama dengan anak kedua dan ketiga beda nggak karakternya? Siapa yang jadi anak pertama di sini? Wah, ini Daris ya, Daris, Bernard. Nah, anak pertama, Desi juga nih. Anak pertama ini biasanya satu, tipikalnya ngalah. Ya. Karena apa? Biasanya bapak ibunya selalu bilang, udah kasih ke adiknya aja, udah jangan rebutan. Ya, gitu kan. Akhirnya ngalah. Bener nggak? Jadi kadang-kadang anak pertama itu tidak merasakan kemenangan. Nah, biasanya anak pertama ini kalau jadi pemimpin itu dia pertimbangannya panjang. Kalau ibarat kata ke presiden dulu Pak SBY, mau apa mikirnya kemana-mana dulu, baru diputuskan. Gitu kan. Kalau anak kedua, ketiga itu biasanya menangan kan, dimenangkan oleh orang tua kan, udah kamu harus ngalah, kamu ini gitu kan, dibelain terus kan. Nah akhirnya dia bisa merasakan kemenangan. Ada plus minusnya. Sama, seorang pekerja ketika motivasinya masuk hanya karena kompensasinya, apa yang terjadi? Ketika nanti ada isu tentang kompensasi, contohnya nih, misalnya ya,
kompensasi tentang UMR itu kan ada yang terkait dengan apa ya, tunjangan penampilan dan macam-macam ya. Ketika itu dihapus, maka yang terjadi apa? Dia akan langsung protes, tapi nggak melihat misalnya peraturan itu dihapus, ada nggak penggantinya nanti, ya mungkin bentuknya bukan lagi secara uang ya, tapi mungkin bentuknya dalam hal lain, misalnya jaminan kesehatan atau jaminan apa namanya, sebentar ya, sebentar, Bin, audionya agak masalah nggak? Aman, Pak? Lancar, Pak. Enggak, Pak. Halo, audionya udah clear? Aman, Pak. Oke, jadi ketika motivasinya hanya tentang materi, nanti efek dia ke apa namanya menyikapi sesuatu itu akan cepat reaktif atau mungkin istilahnya sumbu pendek ya. Jadi kalau misalnya TID-nya dipotong, langsung saya nggak mau belajar lagi TID-nya dipotong ini, gitu kan, terus dan lain-lain. Tapi kalau motivasinya, misalnya tadi, kalau saya bisa kuliah di Jakarta, banyak yang bisa saya dapatkan. Contoh satu, saya bisa dapatkan teman-teman dari seluruh Indonesia, ya kan? Kita bisa pelajari culture-nya, sikapnya, budayanya, gitu. Yang kedua, kita bisa merasakan vibes kota. Kan beda ya, kalau di tempat tinggal kita, mungkin kalau masih di kampung gitu, pagi-pagi bangun, ngeteh, ngopi, bisa sejam 2 jam, ya kan? Ngobrol dulu, gimana kerbau kamu kemarin ada berapa, udah beranak belum gitu. Oh iya, bebek saya ada 25, kemarin bertelur lagi jadi 5. Obrolannya sekitar itu ya. Atau ngobrol lagi, ada warung baru enak banget. Tapi kalau di Jakarta atau di kota-kota besar, begitu bangun tidur kan tuntutannya banyak ya. Satu, nanti harus ke tempat kerja, butuh waktu sekian menit. Kan bisa keukur kan. Akhirnya kita tumbuh menjadi seseorang yang punya karakteristik apa? Agile. Kan di komputasi kan ada kan agile gitu ya, gesit gitu ya. Jadi kita akan menghitung waktu. Kalau nanti kuliah jam 8, bangunnya harus jam 6 lah. Ya kan? Jam 6 maksimal itu. Kalau yang muslim kan untuk sholat subuh dulu ya jam 5 kan. Habis itu ngapa-ngapain lagi, siap-siap, mandi, sarapan. Kan butuh waktu sekitar 1 jam tuh. Olahraga kalau bisa, jogging. Ke Taman Simanjuntak dulu tuh, muter 5 putaran, balik lagi. Selesai kan? Sampai setengah 7, beli sarapan di Pasar Sawo. Nah, sehat banget kan? Sarapannya cukup pisang, beli pisang, nanti dituang susu coklat gitu kan, tak kasih cracker dikit, sehat banget. Baru berangkat jam 7, jalan kakinya santai kalau jam 7 kan, sampai kampus setengah 8 kan, pas gitu. Tapi kalau berangkatnya jam 7:20 kan ya olahraganya digabung kan sambil lari gitu kan. Efeknya kan reksonanya hilang sampai kampus kan, keringetan gitu. Nah, itu. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Nah, ketika kamu ada di lingkungan yang rapid, yang maksudnya pergerakannya cepat, kamu akan bertumbuh menjadi sosok yang agile banget. Itulah kenapa motivasi kita mesti sekolah atau ada di lingkungan yang kota besar itu seperti itu. Satu. Terus yang kedua, kompensasi juga bisa membentuk karakteristik seseorang. Contoh misalnya, ketika pernah nggak dengar isu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ya, seorang fresh graduate dari salah satu universitas dibayar 8 juta, terus dia bilang, saya kan dari lulusan universitas ini, jurusan ini, masa 8 juta? Gitu. Ingat nggak yang itu? Langsung sebut merek dari UI. ya, artinya sebenarnya gini, itu salah nggak menurut kalian? Enggak sih, Pak. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Iya benar. Sebenarnya menurut saya itu hanya beda sudut pandang aja. Salah nggak? Nggak juga gitu.
Karena apa? Dia memvalue dirinya bahwa ketika saya kuliah di universitas tadi, saya kan mengeluarkan uang ya nggak? Untuk bayar SPP, kemudian saya harus berdarah-darah mengerjakan tugas, ya kan? Tugasnya harus di kampus sampai jam 12, harus ini dan itu, dan seterusnya. Kemudian dengan skill yang dia punya, dia udah bisa memvalue dirinya bahwa saya ini ya minimal harganya segitu kalau misalnya nanti ada hire saya gitu. Tapi saya juga punya konsekuensi ketika Anda meng-hire saya, tugas yang Anda berikan saya bisa pastikan selesai within due date gitu, sebelum jadwalnya terselesaikan. Artinya apa? Dia bisa memvalue dirinya. Nah, sama ketika kita mau bisa memvalue diri kita sendiri, maka kompensasinya seberapa itu bisa kita tentukan gitu. Tapi kebanyakan dari kita gitu biasanya, karena termasuk saya dulu ya, karena besar di kampung, biasanya kalau ditanya Anda mau dibayar berapa, terserah Bapak aja lah, yang penting kerja atau apa gitu. Gitu nggak? Di antara kalian ada yang kira-kira kalau ditanya kira-kira nanti kamu akan bekerja di gaji berapa maunya? Bisa jawab nggak? Aisyah? Wasilah? Lukman? Man? Iya, Pak. Bisa jawab nggak, Man? Kamu kalau nanti lulus STIS, mintanya sebenarnya digaji berapa? Kalau nggak ada aturan pemerintah tentang gaji PNS. 5 ke atas lah, Pak. Wis, 5 ke atas. Oke, kalau Talita? Iya, Pak. Kalau kamu, saya tanya begitu, kayak saya ini orang HR nih ya. Kamu mau digaji berapa untuk di posisi pegawai di perusahaan kami? Mungkin 3 ke atas lah, Pak. Oh, 3 ke atas. Bukan beda kan antara Lukman sama Talita udah. Saya tanya satu lagi ya. Joyce, mana Joyce? Si Joyce dipanggil langsung, kayak baru dapat kupon gitu ya. Oke Joyce, kalau kamu saya tanya Joyce, kamu kalau saya terima sebagai pegawai di perusahaan saya, kamu meminta gaji berapa Joyce? Berapa ya? Tergantung pekerjaannya dulu, Pak. Oh ya, dengan kemampuan kamu mau saya bayar berapa? Bukan masalah tergantung pekerjaan. Dijawab dengan senyuman ya, kayak lagu. Hadapi dengan senyuman. Nah, itu kan akhirnya susah kan? Artinya gini, nggak setiap orang bisa nge-value dirinya loh. Terutama kayak saya yang datangnya dari kampung gitu kan, kadang-kadang masih ada unsur rendah hati ya. Rendah hati, rendah diri mungkin ya. Maksudnya misalnya ditawarkan berapa gitu. Saya pernah ya, satu kali ada satu perusahaan swasta yang interview saya. Nanti tugas kamu adalah membuat analisis ini spasial tentang ini bla 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 gini-gini. Oke, berapa gaji yang kamu minta? Saya sebutkan 2 digit loh. Dan ternyata jawabannya apa dari perusahaan itu? Bisa nebak? Murah, Pak. Hah? Nggak kurang, Pak. Nggak kurang Pak gitu. Wis, apa lagi? Nggak mau nambah lagi, Pak. Oh, bukan mahal amat segitu doang. Kayak di pasar gitu. Kemahalan gitu. Atau gimana? Jawabannya yang pertama tadi. Benar. Jadi gini, ditanya untuk analis data dan lain-lain, itu biasanya rate-nya kalau udah yang senior, Pak, segini, Pak. Dikasih 2 digit dengan angka awal di atas 5. Nah, itu yang udah internasional corporate. Jadi ketika kita nyebutin, oh saya minta gaji 18 juta, Pak. Oh, itu belum ada apa-apa. Makanya skill itu sangat penting. Oke, kita langsung kembali lagi ke masih kebuka nggak kompensasi itu? Masih?
Ketutup ya? Oke, saya share screen. Sudah? Terlihat? Kita akan bicara soal alasan kita bekerja. Ini teoritis banget lah di buku. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Cuman akan saya sebutkan beberapa, terus kemudian yang di-emphasize yang mana. Yang pertama, desire to live. Keinginan untuk tetap hidup. Pasti setiap orang kan pengen hidup ya. Nah, standar layaknya hidup bagi satu orang dan yang lainnya itu kan beda-beda. Seperti halnya gini nih. Kalian sekarang kan tinggal di Jakarta ya, misalnya. Maksudnya kalau ini nggak ada WFH, nggak ada pandemi, kan kalian tinggal di Jakarta ya. Makan sehari-hari pakai apa? Warteg, nasi padang, warteg. Apa? Jawab, bukan iya. Nasi padang, warteg, atau apa? Warteg, Pak. Warteg. Biasanya opsi pertama tuh warteg. Kenapa? Murah dan banyak, ya nggak? Baru opsi kedua adalah nasi padang, banyak, tapi nggak murah. Ya kan, di atas warteg kan nasi padang. Baru setelah berikutnya ya sesekali lah ke restoran. Nah, makanya standar living seseorang itu bisa beda-beda. Ketika kalian mungkin masih kuliah, pengetahuan kalian tentang Jakarta atau tentang apa namanya hidup yang lain-lain itu belum terlalu banyak. Kebutuhan belum terlalu banyak. Mungkin dengan itu aja udah cukup. Tapi someday ketika kalian nanti di usia 30 atau di usia 28 atau 25 lah ya, ketika sudah mulai mencari jodoh gitu ya. Tapi bukan sekarang kan cari jodohnya kan terlalu dini kan. Nantilah usia 24 25 lah. Jadi udah mulai cari jodoh itu biasanya udah mulai mempertimbangkan tuh faktor kenyamanan gitu kan ya. Faktor lifestyle. Karena kan nanti salah satu daya tarik seseorang itu kan dilihat dari sana ya. Dari pertama ya pasti orang melihat dari visual kan, baru setelah itu dari attitude, karakter, baru setelah itu dari wibawanya kan. Wih bawa mobil enggak, wih bawa laptop enggak, gitu-gitu kan, dan seterusnya. Jadi itu akan berpengaruh nanti, dan itulah yang mempengaruhi menurut siapa ini namanya the desire for power, the desire to live itu dari Plowman ya. Dia mengatakan bahwa begitu orang ketika pada level tertentu dia akan merasa cukup. Tapi begitu naik levelnya dengan usia, dengan kedudukan, dengan lingkungan yang berbeda, maka desire to life-nya akan berubah gitu. Makanya yang bisa menjadi rambu-rambu itu adalah ilmu agama manapun lah, agama apapun. Biasanya dia akan ngerem supaya orang keinginannya nggak selalu melihat ke atas terus gitu. Dia harus bersyukur juga melihat ke bawah. Nah itu biasanya diimbangi dengan ilmu agama. Ada di desire of possession, keinginan untuk memiliki sesuatu. Ini kita baru ngomong keinginan ya, bukan kebutuhan ya. Contoh sekarang gini, kalian belum punya keluarga. Kira-kira pengen nggak punya mobil? Atau ya jangan mobil dulu deh. Pengen punya motor nggak sekarang? Biar gampang ya ke STS, nggak capek jalan kaki. Pengen kan? Tapi udah bener butuh nggak gitu? Karena nanti kalau antara kebutuhan dan keinginan itu nanti kita hitung kompensasinya. Misalnya gini, kamu kalau punya motor buat ke kampus, cuman ngilangin capek jalan kakinya aja kan? Tapi fungsinya hanya itu. Maka dia belum kebutuhan sebenarnya. Tapi ketika kamu nanti ternyata sekarang kamu ngelesin 7 anak SMA, lokasinya ada di Tebet, yang satunya lagi ada di Kalimalang, yang satunya lagi ada di Cipinang, yang satunya lagi ada di Senen misalnya. Berarti untuk gerak begitu, kamu kalau nggak punya motor kan sekarang berarti pakai Gojek, pakai transport umum kan. Nah kalau begitu berarti margin keuntungan kamu dari honor kamu ngajar kan jadi kepotong kan dari situ.
Nah, makanya udah mulai beralih dari yang keinginan punya motor itu menjadi sebuah kebutuhan. Kamu sudah meningkat lagi bahwa untuk beli motor itu bukan sebuah keinginan lagi, tapi kebutuhan. Karena ketika kamu beli motor, dia akan jadi aset kamu, margin profit kamu juga akan jadi melebar, ya nggak? Jadi honor ngajarnya kan nggak kepotong biaya transport umum kan, tapi masuknya ke aset kamu. Misalnya jadi cicilan bulanan motor kamu itu jadi sebagian dari honor ngajar kamu tadi. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan. Demikian halnya dengan semakin gede ya. Kalau nanti kalian udah berkeluarga, udah punya anak, mobil bukan sebuah keinginan lagi, tapi kebutuhan untuk mengangkut seluruh anggota rumah tangga. Kecuali nanti kalau transport umumnya sudah settle ya, kayak di Jepang, kayak di Eropa, begitu. Jadi nggak perlu punya mobil, karena mau kemana-mana gampang. Ada kereta, ada pesawat, gitu kan. Pun ada kereta, ada pesawat, kalau uangnya nggak cukup, kan nggak mungkin berangkat juga. Nah, makanya di sana kompensasinya naik tinggi. Makanya uang minimum tax minimum salary-nya itu ada. Misalnya di Amerika di Eropa itu minimum 3.000 euro gitu kan. 3.000 euro itu untuk hidup layak di Eropa. 3.000 euro itu setara dengan 60 juta satu bulannya. Kalau di Indonesia kira-kira berapa menurut kalian? Desi, coba yang senyum-senyum. Berapa, Des? Sebulan apanya, Pak? Sebulan kebutuhan spending kira-kira orang Indonesia berapa? Tergantung orangnya sih, Pak. Rata-rata. Kalau rata-rata sih nggak tergantung ya. Kalau Average. kuliah, Nah, berapa ya? 2-an kali. Kalau kuliah sih, Pak. 2 ya. Wah, ini berarti ini nih. Kalian jarang buka website BPS ya. Kan ada expenditure per kapita. Nah, itu sebenarnya pengeluaran. Jadi rata-rata pengeluaran orang Indonesia untuk melihat penghasilan kan didekati dengan pengeluaran ya. Itu adalah untuk satu bulan berapa? Yang nggak miskin loh ya. Yang miskin itu kan 300.000 sudah cukup tuh. Tapi itu di garis kemiskinan ya. Garis kemiskinannya kan 300.000 sampai 400.000, 500.000 tergantung kotanya. Garis kemiskinan kan tiap kota beda-beda ya. Nah, garis kemiskinan Jakarta itu sekitar 700.000 kalau nggak salah. Kalau di Jogja itu cuma 300.000. Artinya apa? Dengan hidup doang loh ya, hidup doang, makan, itu dengan 300.000 cukup. Tapi kalau standar yang layak itu kita tambahkan sekitar 50% dari itu. Bahkan bisa sampai 100%. Contohnya misalnya Jakarta, standar hidup layaknya rata-rata itu adalah misalnya standar hidup miskinnya itu adalah 700.000. Standar hidup layaknya maka 2 kali lipatnya. 2 juta minimal itu layak, itu baru dibilang layak ya. Bisa dinikmati? Bisa, tapi nggak nikmat. Maksudnya kita berusaha untuk menikmati ya, karena harus bersyukur. Tapi kalau hidup yang benar, biasanya trickle-nya bisa 4 kali lipatnya. Jadi misalnya tadi standar garis kemiskinannya 700.000, hidup layak minimnya itu adalah 2 kali lipatnya. Baru setelah itu yang benar-benar bisa dinikmati, mulai starting from kalau iklan di TV itu start dari 1 miliaran. Kalau orang jual rumah kan begitu kan ya. Ternyata 1,999 miliar ya, sama aja 2 miliar ya. Jadi bisa 4 kali lipat. Contoh misalnya, untuk kos yang layak, itu kan kalau di daerah Kebun Anak Selatan itu berapa? 900 kan? Di sana rate kos-kosan berapa sekarang? Coba saya tanya. 700 bisa. Emir berapa kosnya Mir? Apa Pak? Emir ngekos di Jakarta berapa? Kontrak Pak. Oh ngontrak, oke. Azam?
Kontrak juga, Pak. Oh, kontrak juga, bagus sekali kalian. Jadi maksudnya gini, kalau yang ngekos kan rata-rata 500 sampai 1 juta. Tapi yang bisa disebut layaknya Jakarta mungkin yang di angka 700 ke atas ya. Maksudnya layak tuh gini, sehat, setiap kamar dapat cahaya matahari, gitu ya. Kalau kos keluar langsung lorong gitu ya, itu dikatakan ya cukup tadi, di layak sih untuk hidup, tapi kan tidak bisa menikmati hidupnya kan. Ya kan, pengap ini. Kalau ngontrak beda lagi, ngontrak kan dibagi 5 gitu standarnya. Sama-sama kira-kira begitu. Desire of possession itu seperti itu. Jadi keinginan selalu bertumbuh terus. Terus kemudian yang berikutnya ada tentang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jelas ya ini ya. Kebutuhan fisik, sosial, egoistik gitu. Kalau fisik ya jelas ya, kita baru dapat sesuatu ya setelah kita kerja gitu kan. Which is kita dapat uang baru kita bisa membelanjakan untuk makan, minum dan lain-lain. Kebutuhan sosial, kenapa? Kadang gini, di society sekarang itu kan kita ditanya, kalian sering pakai sosmed nggak? Sering ya, misalnya baru apa namanya temen, atau jangan sosmed deh. Nah, ini reuni di SMA. Pernah reuni? Pasti yang ditanyakan kan, sekarang kamu di mana gitu kan? Kuliah di mana? Ini kan kalau umuran kalian kuliah di mana? Tapi coba nanti 5 tahun lagi setelah bekerja, pasti yang ditanyakan apa? Satu yang pertama yang pasti ditanyakan adalah kerja di mana sekarang? Biasanya begitu. Yang kedua baru anaknya berapa sekarang, gitu kan, dan seterusnya ya. Yang nggak usah dibahas ya. Itu biasanya setelah 5 tahun. Nah itu salah satu bentuk bahwa kebutuhan sosial dengan bekerja itu terpenuhnya dari sana. Gitu. Kemudian kebutuhan egoistik ini adalah mengerjakan sendiri dan puas menyelesaikannya. Biasanya ini orang-orang tipikal yang entrepreneurship-nya bagus gitu. Jadi dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan egonya. Terus tujuan kok ini ya, kompensasi ya, ada ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan yang efektif. Ini clear kalau di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada juga motivasi, kemudian stabilitas karyawan dan disiplin. Ini gampang ya. Kalau semakin tinggi kompensasi, perusahaan bisa nuntut semakin tinggi juga nggak? Clear kan ya? Jadi misalnya kamu kerjain ini ya, nanti selesai di 2 jam lagi. Nah kalau misalnya gajinya kecil, apa yang terjadi? Ya karyawan juga, ya digaji kecil kok harus nyelesain semuanya sih Pak, gitu. Dan seterusnya kan. Apalagi yang membutuhkan pola pemikiran, misalnya harus ada analisisnya, kemudian harus ada policy implikasinya. Itu maka kalau kompensasinya nggak seimbang, orang-orang ini akan kabur, di-hijack oleh perusahaan lain. Itu yang banyak terjadi. Terus ada pengaruh serikat buruh. Nah seperti sekarang nih, sebenarnya buruhnya itu dengan kompensasi yang ada, itu kadang-kadang mereka tidak akan protes kan? Kadang-kadang karena gini, ya udahlah paling dipotong sekian persen. Mereka kadang-kadang nggak menyadari itu. Walaupun salah perusahaannya, tetapi yang bicara lantang biasanya serikat buruhnya. Karena apa? Serikat buruh itu kan semacam kayak advokasi. Uangnya dari mana? Dari iuran buruh. Ya, kalau buruhnya gajinya semakin kecil, mereka akan lebih berat untuk memberikan iuran kan? Karena untuk kebutuhan dasarnya aja nggak ini. Jadi ini pengaruh juga serikat buruh. Terus pengaruh pemerintah. Pemerintah juga wajib memberikan intervensi. Kalau misalnya gaji terlalu kecil tidak manusiawi, pemerintah wajib turun tangan untuk memberikan standar kompensasi yang tepat. Nah, contohnya dengan UMR, upah minimum regional. Setiap daerah beda. Nah, ini ada kebutuhan nih. Hierarki menurut ininya ya, Maslow. Pak Maslow tahu kan, Bapak ekonomi ya? 1. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak tentang motivasi tadi? Belum? Belum, saya lanjutkan ya. Jadi Pak Maslow itu mengatakan bahwa kebutuhan itu yang pertama, ya? Slide-nya nggak jalan.
tidak pindah ya. Kalau sebenarnya nggak jalan sih karena dia nggak punya kaki, tapi tidak berpindah itu. Nah, sekarang pindah tidak nih? Sudah, Pak. Sudah ya. Fisiologis jelas ya. Kebutuhan dasar orang ketika hidup pertama itu yang dibutuhkan dia apa? Makan, minum, sehat, tempat gitu ya. Yang ngapain? Kayak The Flintstone itu loh. Maka dia akan nyari keamanan, keselamatan, nyari rumah, nyari goa dan seterusnya. Orang akan mencoba mencari perlindungan. Kemudian setelah itu baru udah feel free, udah punya tempat, punya naungan, maka dia mulai deh nyari itu yang namanya pengaruh. Pengaruh dalam di sini kan artinya apa? Keterkaitan dengan sosial, status, kasih sayang dan lain-lain kan. Nah, mungkin di taraf kalian ini udah mulai nih masuk nih kebutuhan ketiga kan. Nah, mulai kebutuhan sosial mulai ada karena nanti keegoannya itu mulai muncul. Saya mau jadi apa di dalam society. Baru setelah itu penghargaan. Setelah saya mau jadi apa di society, kan maunya dihargai ya. Kayak muncul ada orang yang modelnya vokal, ada orang yang pendiam. Udah nggak apa-apa saya diem aja, saya di balik layar, tapi nanti orang tahu beres gitu, selesai. Yang penting kompensasinya seimbang, gitu. Wani piro gitu. Ada yang begitu. Terus ada aktualisasi diri yang terakhir. Aktualisasi diri ini lebih cenderung ke arah leadership. Bagaimana seseorang nanti akan dianggap oleh komunitinya itu mampu. Makanya nggak heran ketika orang-orang kaya, kenapa sih mereka masih mau masuk ke dunia eksekutif atau legislatif? Coba kalau kalian pikirkan ada ya miliarder pengusaha, malah mencalonkan diri jadi DPR. Gaji DPR berapa sih? Gaji DPR kan paling cuma 100 juta ya. Sedangkan miliarder itu setahun dividennya berapa? Kalau dia lagi dapat cuan, itu dividennya bisa sampai 15 miliar. Nah, kalau dibagi per bulannya 15 miliar bagi 12 kan masih di atas 1 miliar. Dibanding dengan miliarnya begitu. Tapi kalau jadi pengusaha, dia kan bukan bukan regulator, ya kan? Dia akan masih dibatasi oleh siapa? Government. Karena government yang mengeluarkan policy kan. Kamu nanti usaha bolehnya segini loh, maksimal begini, kamu harus bayar pajak, harus macam-macam, harus memperhatikan aturan A, B, C, D. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka udah di top lead, masalah harta udah nggak masalah, benda nggak masalah, dia udah jadi top director di perusahaannya, udah diakuisisi, baru yang level tertingginya adalah aktualisasinya. Dia harus bisa menciptakan sebuah prasasti di sebuah negara, diakui gitu. Akhirnya mereka mengejar posisi itu supaya bisa jadi seorang regulator. Makanya kan banyak ya pengusaha akhirnya pengen jadi menteri juga, padahal gaji menteri cuma 60 juta, 70 juta kan, plus tunjangannya. Padahal kalau dia pegang perusahaannya sendiri bisa miliaran gitu. Jadi bukan sekedar soal materi, tapi masalah itu yang akhirnya kalau menurut Pak Maslow itu yang menjadi taraf tertingginya seseorang. Kemudian kita lihat pertimbangan kompensasinya itu. Ada PP, ada etika, ada syarat, mengikat, gairah kerja, adil, komposisi, dinamis, dan kemampuannya. Itulah yang akan mendasari dari berapa besarnya kompensasi. Nah, nanti ujungnya itu adalah keefektif dari dan efisien dari perusahaan yang akan meng-hire dia. Oke, saya lanjutkan. Pentingnya kompensasi. Digunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhannya. Besarnya kompensasi menyatakan status atau pengakuan dari tingkat pemenuhan kebutuhannya. Clear ya? Ini ya. Bagi perusahaan kompensasi adalah biaya, maka mereka mengharapkan akan memperoleh imbalan prestasi kerja yang maksimal. Artinya gini, perusahaan itu nggak akan sayang untuk mengeluarkan gini. Iya, Ini Pak. nggak ada yang hobi bola ya? Iya.
US miliar, 10 miliar US dollar ya kalau nggak salah ya. Kebayang kan? Sebuah perusahaan hanya untuk mengontrak satu orang 10 miliar gitu US dollar dalam kurun waktu 2 tahun 3 tahun. Itu kalau orang awam kan ngeliatnya rugi amat ya, cuma satu orang gitu kan ya. Tapi kalau dari sudut pandang perusahaan, coba bayangkan seorang Cristiano Ronaldo ketika dia disewa, maka multiple impact-nya bisa macam-macam. Satu, orang kan berpikir buat prestasi olahraganya doang biasanya ya. Bakalan maju nggak sih klubnya? Dia hanya melihat itu. Tapi kalau perusahaan yang besar atau klub yang besar, dia nggak akan melihat cuma dari sisi main bolanya. Tapi lihat, Cristiano Ronaldo udah punya banyak fans, ya kan? Ketika dia diambil, ditarik, berarti fansnya akan shifting ke sana, misalnya ke Juventus, jadi ke Italia. Nah, kalau dia udah ada di sana, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mensupport klub tadi, misalnya apa? Pirelli ya, dulu tuh Juventus tuh Pirelli ya, ban dan macam-macam. Akhirnya apa? Si Cristiano Ronaldo itu kan menjadi semacam kayak embassy buat si Pirelli juga, buat sponsor-sponsor produk yang lain. Jadi apa? Di dunia yang sekarang ini, pengaruh dari nama orang itu sangat penting. Makanya sekarang kan iklan mulai shifting ya. Bukan di area TV lagi kan ya. Sekarang influencer itu kan suka di-endorse, dia macam-macam. Ini enak banget deh bolunya. Odading Mang Oneng gitu kan. Rasanya gitu kayak Iron Man gitu kan. Padahal ngomong gitu doang, apaan sih gitu kan. Kayak nggak ada konsepnya. Tapi kan orang akhirnya berbondong-bondong ngantri tuh beli Odading Mang Oneng kan. Nggak ada kaitannya sama produk itu. Tapi influencer itu begitu sama. Ketika kita sewa Cristiano Ronaldo dengan biaya mahal 10 miliar, dia pasti akan membidik target profit lebih dari 10 miliar itu. Dari iklan, dari penjualan produk, anak perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Sama, kalau kalian mau punya value yang tinggi, kalian harus punya kemampuan itu tuh, membangun self-esteem-nya sendiri dulu. Misinya tuh apa? Nah, kalian kalau nanti sekarang Ikatan Dinas BPS ke depan, dalam 10 tahun ke depan tuh mau jadi apa? Itu harus dipikirkan dari sekarang. Kalau kalian nanti hidup dan mencari nafkahnya di BPS. Ngerti maksud saya? Jadi begini, kalau nanti masa depan tuh kita nggak hanya mencacah, nggak hanya mengawasi kegiatan statistik aja, kita harus bisa memberikan value added kepada orang banyak. Ya kita harus sekarang kompetensi dan skillnya tambah. Salah satunya adalah dengan itu tadi, kalian sekarang belajar programming, belajar statistik juga kan. Jadi kalian bisa memvisualkan sebuah kebijakan. Ini sama kayak jejak langkahnya si itu kan, siapa namanya, yang punya Tesla siapa namanya? Elon Musk, ya kan? Dulu kan dia belajar dari kecil, ngembangkan, beli roket bekas dari Cina dari Rusia ya saya lupa, dikembangkan terus sampai akhirnya dia cita-citanya simple sebenarnya. Saya pengen mengembangkan seseorang yang belum kembangkan gitu. Akhirnya dia jadi Tony Stark-nya sekarang kan di Amerika kan, ibaratnya ya. Sama, nanti muncul nggak nih Tony Stark-nya dari STIS yang bisa mengembangkan BPS nanti di masa datang? Kebayang nggak kalau misalnya data itu yang di websitenya itu muncul, kita bisa ambil ini ya, ambil data yang kita mau, kita chopping misalnya tematik tertentu tentang kemiskinan, langsung kita chop, gitu kan, terus muncul di sini. Muncul di sini maksudnya di layar nih ya, kan sekarang belum sampai hologram kayak di Iron Man keluar ya, di layar, data tentang kemiskinan, terus nanti tinggal meng-cross-tab-kan, open data kan, kita ambil lagi tentang edukasi, ambil terus kita cross-tab, blok gitu. Kalau sekarang meng-cross-tab-kan kan harus diketik ya, cross-tab, pilih variabel mana dan mana, gitu kan diketik, ya kan? Yang sering menggunakan SPSS, Tata, atau apa namanya, yang kalian pakai sekarang apa? R, itu kan masih pakai sintak kan ya? Nanti row sekian, field mana, dengan mana, di cross-tab-kan variabelnya, terus baru dipilih. Coba bisa nggak nanti ke depan, bangun sebuah aplikasi yang nggak perlu kita mikir sintaknya, tapi nanti tersedia misalnya ada data, nanti tinggal dibuka data ini, nanti ada judulnya, fieldnya, data ini, sama data ini, digeser, di drop and drag gitu, plug,
nanti muncul langsung cross tab. Nah, cross tab nanti bisa dianalisis lagi. Ini margin errornya berapa ya? Keluarin margin error, dimasukin ke dalam cross tab tadi. Drop, muncul, tabel baru. Terus muncul lagi misalnya standar errornya berapa, standar deviasinya berapa, muncul. Cek, lihat dari situ. Sama kayak dulu Explorer, pernah tahu kan? Windows Explorer. Kalau dulu kalian mau ngambil file attachment dari email, itu kan harus klik file, ya kan? Klik file, terus nanti kalian browsing file yang mana, diklik file itu baru open, terus nanti baru ke upload gitu kan. Kalau sekarang dengan Windows yang sekarang kan kalian tinggal buka Explorer, kalian drag itu ke itunya, filenya ke Explore ke misalnya pakai Chrome gitu ya. Ke Chrome-nya, ke bagian emailnya kan langsung nyambung kan. Nah, ibaratnya kan itu sangat terjadi. Nah, ini yang kita pinginkan, kalian itu belajar di statistik dan belajar juga di area manajerial seperti ini, kompensasi ini adalah membalance antara motivasi dengan visioning ke depan. Oke, kita sekarang belajar di area kompensasinya. Nah, sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan kontribusi mereka pada perusahaan. Ini definisinya aja ya, kompensasi dibedakan jadi kompensasi finansial dan non-finansial. Kemudian langsung dan tidak langsung. Terus contohnya yang langsung tuh gaji, tunjangan kinerja, insentif, terus pembayaran tertangguh. Kemudian ada lagi yang tak langsung adalah proteksi atau asuransi. Kemudian ada kompensasi di luar jam kerja, lembur, fasilitas, rumah dinas, gitu. Terus ada lagi non finansial. Yang non finansial misalnya karirnya cepat. Ketika seorang performnya tinggi, maka karirnya bisa cepat. Kemudian lingkungan kerjanya nyaman. Jangan salah ya, ada perusahaan yang gajinya besar, tapi karyawannya tidak bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Ada. Kenapa? Ternyata environment kerjanya itu sangat harsh ya, sangat keras gitu ya. Deadline-nya sangat pendek, kemudian demand dari atasannya sangat tinggi gitu kan. Akhirnya orang itu nggak betah, walaupun dia gajinya gede banget gitu. Tapi kalau yang namanya stres itu kan pikiran dan hati ya. Walaupun di depannya segepok uang gitu kan, akhirnya bingung dia mau ngapain kan. Yang ada kan akhirnya diambur-amburkan dengan jalan-jalan dan lain-lain kan untuk ngilangin stres, tapi kan cuma sementara. Seperti itu. Tapi kalau ada yang sebuah perusahaan yang gajinya tuh ya biasa lah ya standar normal lah ya. Tapi environment-nya enak. Atasannya selalu memberikan perhatian, menyelesaikan pekerjaannya, dia punya tim kerja yang kompak, itu biasanya orang akan lebih bertahan lama di sana. Terus asas kompensasinya ada adil, layak, wajar, dinamis. Kemudian ada metode tunggal nih ya, menghitung yang hanya didasarkan pada ijazah atau kemampuan yang sama. Kemudian metode jamak, memperhatikan latar belakangnya, kemudian sifat pekerjaannya berat atau enggak. Kemudian ada sistem waktu atau time based. Biasanya dihitung gajinya per jam. Biasanya ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung bisa dilakukan. Contoh tukang. Tukang kan kadang dihitung harian kan ya. Terus connect-nya biasanya dihitung harian. Sehari berapa? Misalnya 100.000 gitu. Terus kemudian ada jam. Jam tuh misalnya programmer. Programmer tuh bisa dihitung per jam itu. Menghasilkan berapa baris sintak gitu. Dan output sintaknya jalan enggak. Terus ada sistem hasil. Dia baru dibayarkan setelah outputnya selesai gitu. Jadi mau berapapun jam yang dihabiskan itu enggak terpengaruh gitu. Jadi mau cepat atau lambat, yang penting dibayarnya sekian. Ini biasanya sering dianggap sebagai lump sum. Ya. Terus kemudian ada sistem borongan. Borongan itu ya mirip juga dengan lump sum. Kemudian faktor kompensasi ada permintaan dan penawaran tadi. Kemudian ada kemampuan dan kesediaan perusahaan nih, membayarnya berapa sanggupnya. Ada serikat buruh, itu biasanya menentukan kebijakan standar UMR-nya berapa. Terus produktivitas kerja karyawan, kemudian peraturan perundangan dan biaya hidup. Ada lagi posisi jabatan, pendidikan dan pengalamannya, kondisi perekonomian, dan jenis sifat pekerjaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kok sepi?
Usuk menyimak ya. Saya mau nanya boleh Pak? Boleh dong. Jawabnya harusnya nggak boleh ya. Maksudnya saya mau nanya Pak, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak. Silakan. Siapa tadi yang mau nanya? Lah, kau nggak ada suaranya. Mana nih yang mau nanya? Saya Pak. Siapa nih namanya? Bernal ya? Iya Pak. Ya, Agak kenapa Bernal? jaringan kurang lancar, jadi videonya di ini Pak. Oh ya, Coba. nggak apa-apa. Suaramu Eh, jelas kok. Jadi saya mau nanya tentang apakah pesangon termasuk kompensasi Pak? Nah terus apakah kalau gaji pensiun itu memang pantas untuk diberikan atau ini kan rancangan undang-undang yang sekarang Cipta Kerja Ya. Hilang sinyal dah. Meniadakan pesangon gitu Pak. Apakah itu apa? Gimana nanti nasib? Ber? Oh, kayaknya hilang sinyal. Mungkin saya jawab dulu ya. Apakah pesangon itu adalah salah satu bentuk kompensasi? Kalau di dalam kriteria ini berarti bisa dinamakan juga sebagai bentuk kompensasi. Tapi kompensasi yang indirect. Ya nggak? Karena pesangon itu diberikannya bukan berdasarkan kinerja kan, tapi berdasarkan syarat minimal. Contoh begini, ada seorang pegawai yang sudah bekerja 10 tahun, kemudian dia kena rasionalisasi, misalnya perusahaan itu bangkrut misalnya, penjualannya karena kena pandemi, jadi minim kan, sehingga perusahaan nggak bisa membayar orang itu. Tapi perusahaan punya kewajiban untuk memberikan pesangon, karena regulasinya kan mengatakan begitu ya. Kalau ada seorang pegawai yang sudah bekerja minimal 10 tahun, maka dia berhak mendapatkan pesangon. Tapi kalau dia itu biasanya diatur oleh undang-undang. Kalau undang-undang yang sekarang makanya dihapus, nggak ada pesangon untuk siapapun di umur berapa di usia durasi kerja berapapun, ya makanya banyak yang protes. Tapi apakah ada transisi ya karena pesangon tidak ada? Kenapa alasannya? Undang-undang ini kan istilahnya perang antara dua pihak ya, antara pengusaha sama antara pekerja, buruh kan. Pengusaha maunya itu kan apa, prinsip ekonomi, membayar semurah-murahnya, dapat output sebanyak-banyaknya, ya enggak? Yang buruh dapat pekerjaan seringan-ringannya tapi gaji setinggi-tingginya, begitu kan? Nah ini kalau digabungkan ketemu nggak? Enggak kan? Makanya yang jadi posisi di tengah adalah jurinya siapa? Pemerintah. Nah pemerintah dalam hal ini kan ada dua ya, government itu ada dua. Siapa? Eksekutif. Eksekutif itu siapa? Pemerintah. Ya. Terus legislatif. Siapa? Fungsi pengawasan dan pembuat undang-undang. Ya kan? Nah, makanya mereka menampung dari inspirasi dari pengusaha dan inspirasi dari pekerja atau buruh juga. Nah, disinilah nanti harusnya ditemukan win-win solusi ya. Artinya tengah-tengah itu nggak akan mungkin ada yang kita bisa kita sulit untuk menyenangkan semua pihak, bener nggak? Jadi pasti akan ada salah satu pihak yang dirugikan, tapi minimal ya jangan terlalu dirugikan lah. Misalnya yang perusahaan akan ada peluang untuk rugi satu, ya nanti di buruh juga ada peluang juga bahwa dia harus bekerja lebih juga. Jadi artinya ada pekerjaannya juga hilang. Kalau dia rugi ada macam-macam. Nah fungsi pemerintah sebagai wasit di tengah. Nah sekarang yang terpenting adalah bagaimana mensosialisasikan kompensasi apa yang menjadi gantinya. Misalnya nih, perusahaan sekarang kenapa banyak yang kolaps? Karena perusahaan sekarang ini rata-rata adalah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Bener nggak? Contoh makanan. Makanan tuh yang menguasai hanya beberapa perusahaan kan. Misalnya siapa? Perusahaan orang tua dan Indofood gitu kan.
Nah, itu udah menguasai hampir berapa tuh? 60 atau 70% omset ini makanan. Minuman-minuman kan biasanya orang tua ya. Ini bukan anggur cap orang tua ya, maksudnya perusahaannya kan biasanya orang tua, ada larutan penyegar, ada minuman-minuman jus seger, itu kan suka perhatiin nggak? Orang tua kan, grup orang tua. Terus ada yang Indofood, mulai dari mie instan, sampai saus, kecap, sampai macam-macam Indofood. Sehingga apa, perusahaan-perusahaan kecil kan mau berkembang kan mereka paling di level UMKM, ya kan? Nah, ketika mereka mau bergerak, kemudian ada regulasi, kalau ada orang diberhentikan, harus dikasih pesangon, apa yang terjadi untuk perusahaan-perusahaan UMKM ini? Profit aja belum dapat, ibaratnya kan ya, terus dia jualannya nggak laku, sementara dia harus nyangonin pegawainya, kadang akhirnya nggak gerak ya. Jadi hancur semua. Kalau perusahaan besar masih punya dia profitnya kan, karena dia menguasai. Makanya pemerintah sebagai wasit memberikan insentif di situ. Bisa jadi ada pasal-pasal yang kenapa pesangon itu dihilangkan, ada klausul yang mungkin penyambung pasal lain yang bagi misalnya perusahaan-perusahaan yang menengah atau kecil. Bagi perusahaan besar tentu masih ada. Nah, kadang-kadang yang hal-hal seperti inilah yang nggak terinformasikan dengan baik kan sampai ke masyarakat, dan itu kadang-kadang digoreng juga kan oleh beberapa pihak kan, isu-isu seperti ini akhirnya muncul hoak bahwa ini di sini, ini di sini. Cuman saya juga nggak berani berkomentar, tapi kalau berdasarkan pertanyaan Bernal tadi, apakah pesangon itu bagian dari kompensasi? Iya, dia adalah bagian kompensasi indirect. Kenapa indirect? Karena untuk mendapatkan pesangon dia harus memenuhi kriteria tertentu. Minimal masa kerjanya di atas sekian tahun lah. Ya iya kali, masa baru kerja 3 bulan terus minta berhenti terus dapat pesangon. Bangkrut pengusahanya kan, ibarat begitu. Atau ada orang yang udah kerja 10 tahun, tega amat perusahaan nggak kasih pesangon, padahal dia punya anak cucu, gitu kan. Jadi ada dua sisi lah. Gitu ya Benal ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Fani, kayaknya mau nanya tuh, udah mulai mulutnya udah mulai ini nih. Enggak? Ada, Pak. Ada apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kiran. Oh, Velia ini kayaknya udah baca-baca. Belum ada ya? Velia kayaknya barusan baca-baca itu kayaknya mau nanya ini. Ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Oh, belum. Sita kayaknya serius banget ini, kayaknya siap bertanya ya. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum, oke. Yang lain juga belum. Raka kayaknya udah pengen nanya tuh Raka. Lagi nyimak ini kayaknya. Artikel-artikel tuh. Gimana Raka? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Masih kelihatan nggak itunya? Masih ya. Jadi di proses penentuan upah di sini nih ada nih. Ini kita ngomong mulai teknis banget nih. Ada analisis kerja, kemudian ada deskriptif kerja dan standar kerja. Ini turun ke sini. Nah, baru deskriptifnya dievaluasi. Seberapa beratkah suatu pekerjaan itu dan seberapa detailkah? Baru nanti survei upahnya sebarkan. Kalau dengan pekerjaan seberat ini, tanggung jawabnya sebanyak ini, layak nggak dapat segini upahnya seberapa besar. Baru setelah itu masuk ke dalam struktur upah. Dari struktur upah ini nanti ditentukan UMR-nya. Baru setelah ada UMR diatur dalam administrasi, dibuatkan landasan hukumnya. Baru landasan hukum inilah yang digunakan dasar untuk memberikan kompensasi dari prestasi kerja seorang pegawai dalam bentuk upah. Standar kerja baru masuk ke sini. Kira-kira alurnya seperti ini. Nah, struktur kompensasi ada imbalan pengabdian, kemudian ada potongan juga nih. Kompensasi itu nggak harus positif ya, negatif juga sebuah kompensasi nih. Untuk mendapatkan insurance atau jaminan-jaminan, kan ada sesuatu hal yang harus dibayarkan ya. Kalau perusahaan biasanya nanti motong gaji karyawannya untuk apa ya? Untuk bayar BPJS, untuk bayar
jam sostek, kemudian zakat, koperasi, dan seterusnya. Terus ada kompensasi PNS nih. Sekarang kita bicara soal PNS nih. Nah kalau ini mulai menarik ya, karena kalian calon PNS ya. Oh, atau nggak tertarik? Ya, jadi pertama, strukturnya adalah satu ada gaji pokok. Kemudian ada gaji tunjangan umum, terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, termasuk beras nih. Sekarang ada tunjangan kinerja. Dan ada juga kompensasi namanya potongan-potongan. Nah, ini yang tadi disampaikan tunjangan keluarga, terdiri dari tunjangan istri, suami, atau 10% gaji pokok, dan tunjangan anak, 2% gaji pokok per anak. Sebanyak-banyaknya 2. Kenapa 2? Karena ini masih megang prinsip keluarga berencana. Padahal saya rencananya 6 gitu misalnya. Apa bedanya Pak keluarga berencana 2 dan 6? Beda lah ya. Terus ada tunjangan jabatan struktural. Kalau kalian menduduki jabatan struktural, maka akan mendapat tunjangan lebih. Misalnya dosen, kemudian kepala seksi, kepala kabupaten, dan seterusnya. Nah, selain itu ada juga tunjangan pajak, karena kan kita nanti akan membayar pajak, maka diberikan tunjangan pajak dan tunjangan lainnya. Nah, untuk tunjangan kinerja itu dasarnya adalah Perpres nomor 110 tahun 2012. Ini perlu dibuatkan mind map-nya ya nanti ya. Terus potongannya juga ada iuran wajib, biasanya 10% gaji pokok telah mencakup biaya askes, taspen, dan lain-lain. Kemudian pendapatan lainnya di luar gaji bila pangkatnya 3A ke atas dipotong 15% tuh. Misalnya gajinya 10 juta, maka yang dipotong adalah 1,5 juta. Gajinya 10 juta, potongnya 1,5 juta untuk pajak penghasilan tuh biasanya. Jadi kita cuma menerima 8,5 juta. Itu yang terjadi. Potongan lainnya misalnya amal, sedekah, dan lain-lain. Terus calon pegawai. Calon pegawai yang sifatnya masih magang maka mendapatkan hak sebesar 80%. Termasuk yang CPNS ya. CPNS nanti kalian setahun pertama masih menerima gaji sekitar 80%. Baru nanti setelah diangkat menjadi PNS, baru gajinya menjadi 100%. Oke, ini sama ya, bentuk motivasi hasil kerja, kompensasi kinerja, kemudian menilai kinerja yang melebihi standar atau mengerjakan sesuatu melebihi waktu yang ditentukan, itu istilahnya dimasukkan ke dalam kompensasi overtime. Nah, tujuan dari insentif prakarya adalah memberikan tanggung jawab dan dorongan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas. Terus sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya coba lanjutkan tadi ya. Kita sampai di penggolongan insentif. Sampai di sini tadi ada insentif yang sifatnya individu, diberikan kepada seorang individu karena mencapai prestasi tertentu. Nah, prestasi tertentu inilah yang sekarang sedang digarap. Kalau dulu kan PNS itu PGPS ya katanya ya. PGPS itu pinter dan penghasilan sama, kan? Pinter dan yang kurang pinter penghasilannya sama, PGPS. Jadi dulu orang ngerasa nggak adil ketika yang satu dapat pekerjaan banyak banget, yang satunya pekerjaannya relatif ringan, tapi insentifnya tetap sama. Makanya waktu itu jadinya motivasi pegawai jadi turun kan. Dalam waktu yang cukup lama, maka orang kan ngelihat dia dikasih pekerjaan banyak banget, dia dikasih pekerjaan yang ringan,
saya dikasih pekerjaan yang berat, tapi kok gajinya sama ya. Nah, jadi lambat laun kan orang kan motivasinya jadi berubah ya. Capek di saya, enak di dia gitu dan seterusnya. Kita udah jam berapa ini ya? Masih ada waktu kan? Masih ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada insentif kelompok karena produk-produk mendapatkan hasil produk-produk yang dihasilkan itu hasil dari kelompok, maka insentifnya hasil kerjasama banyak yang diberi, maka dapat diberikan insentif dalam bentuk kelompok. Contohnya gini nih, kalau di BPS nggak ada ya. Kalau di bank, misalnya di bank kan ada tim sales ya. Misalnya tim sales untuk kartu kredit. Ketika satu tim itu terdiri dari 4 orang dan mereka bisa achieve targetnya dalam satu hari itu dia harus bisa dapat misalnya 10 nasabah. Nah, contohnya kan mungkin kalian pernah ditelepon ya. Nah, selamat pagi Bapak, bisa luangkan waktu sebentar untuk 3 menit saya untuk menyampaikan sebuah ini Pak, program gratis Bapak. Ini nggak ada yang jawab sih. Oh, kok iya Pak, jawabnya gimana? Oh iya saya lagi sibuk meeting. Kalau kalian dapat telepon gitu, apa yang kalian lakukan? Langsung matiin. Nggak sopan sekali kan. Dia udah manis-manis. Selamat siang Bapak, dengan Bapak Muhammad, betul? Atau dengan Bapak Raka, betul? Sini Bapak Raka. Bisa minta waktunya 3 menit saja Bapak Raka. Nah, kayak gitu kan? Biasanya kan ya di telepon ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Hah? Nggak pernah? Yang nggak pernah itu berarti nggak punya rekening ya? Bercanda. Nggak, biasanya kan mereka dapatnya dari data-data rekening bank ya, biasanya ya. Rekening bank yang dijual, entah saya nggak tahu juga itu yang jual siapa data-data itu. Akhirnya dia tahu data kita, terus diteleponin satu-satu kan. Nah, kalau ada yang seperti itu, satu tim isinya 4, satu hari bisa achieve dari 10 nasabah, maka dia akan mendapat bonus secara individu orangnya. Biasanya bonusnya senilai misalnya 10% dari nilai yang berhasil dia jual. Dan secara tim, kalau achieve-nya bisa dalam satu hari lebih dari 100%, targetnya 10 misalnya, maka timnya akan dapat insentif tim itu lagi. Jadi 2 kali insentifnya. Tapi ya kerjanya gila-gilaan, maksudnya kupingnya kuping wajan gitu ya. Jadi kalau misalnya, selamat pagi Pak Raka, betul dengan Pak Raka? Belum ngomong betul udah ditutup. Tut gitu kan. Atau Mbak, saya nggak tertarik, makasih. Nah, kan berarti dia akan next lagi kan di dalam listnya kan dia akan ada calon-calon data nasabahnya kan dia telepon kan. Bayangkan dalam satu hari dia harus nelpon berapa? Mungkin dari 500 yang dia telepon dia baru dapat achieve sekitar 5 atau 10 begitu. Makanya tugasnya seperti itu. Makanya dia berhak mendapatkan insentif gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Boleh, ya. Yang mengenai bank sales tadi itu, Pak. Kan mereka itu kan ada targetnya gitu ya kan, Pak? Ya, betul. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi target, setahu saya itu mereka bakal dipotong dari gaji mereka. Nah, potongan yang dikompensasi ini termasuk itu nggak potongan yang untuk memenuhi target itu? Iya, enggak, tadi kan ada yang potongan itu kan, Pak? Betul. Di sini kan ada potongan itu, termasuk nggak yang potongan target itu? Jadi biasanya begini, perusahaan menyewa seseorang itu kan ada istilahnya remunerasi, ada remunerasinya. Remunerasi itu adalah penghitungan faktor-faktor penghasilan dari seorang pegawai. Contoh begini, kalau pegawai bank tadi ya, yang dia jadi sales gitu ya, ya nanti ada komponen namanya gaji pokok. Misalnya gaji pokoknya sebenarnya pegawai bank itu kan rata-rata gajinya 10 juta ya, let's say ya, bagi yang baru pertama. Tapi bukan gaji, penghasilan. Gajinya sebenarnya mungkin cuma 3 juta atau 2 juta.
Tapi setelah itu ada lagi tunjangan tambahan, misalnya tunjangan komunikasi, tunjangan apa namanya, tunjangan dia kesehatan dan seterusnya. Itu total ada sekitar misalnya let's say 6 juta sampai 8 juta. Nah, sisanya yang banyak itu biasanya seorang sales itu adalah dari bonusnya. Ini saya dapat cerita dari teman saya yang sales juga ya. Gajinya berapa kamu emangnya? Gaji biasalah standar 6 juta. Jadi dibedakannya begitu. Terus kalau nggak achieve target gimana? Biasanya ya kalau nggak achieve target, dalam kurun waktu tertentu dia hanya menerima gaji tok. Tapi kalau sampai dengan, biasanya kan punya supervisor ya, dia akan ngevaluasi kan, kalau kamu udah 3 kali periode, 3 bulan berturut-turut nggak achieve target, biasanya dapat SP itu. Ya kan? SP pertama biasanya masih dipotong, kalau nggak achieve juga maka akan dipotong sekian persen. Nah itu salah satu bentuk kompensasi juga nih, kompensasi potongan karena dia tidak perform sesuai dengan kontrak kerjanya. Karena loh kan nggak perform bukan berdasarkan kerjaan dia dong, kan nasabahnya yang nolak gitu. Nggak gitu juga, kalau sales itu biasanya dihitung effort dia kan, cara dia ngerayu si nasabah, cara dia minta apa namanya waktu sebentar. Nah itulah yang jadi modal dia utama. Makanya itu salah satu part dari kompensasi. Demikian halnya dengan kalau dia achieve target bahkan di atas dari target itu, maka dia akan dapat kompensasi bisa lebih. Nah teman saya itu pernah bercerita dia bisa paling banyak itu sebagai sales saja, saya kalau udah senior itu bisa dapat bonusnya aja 17 juta. Itu sehari dia bisa mendapatkan 50 orang. Dari tabel list tabelnya itu misalnya kandidatnya dari biasanya dikasihnya itu per 200. Jadi pagi 3 jam pertama dikasih 200 list untuk dia teleponin. Nah, dari 3 jam pertama itu dia achieve nggak? Kalau achieve, dia akan dikasih tabel baru lagi. Tapi kalau sampai dengan shift ketiga, biasanya kan 8 jam ya, shift ketiga dia nggak dapat lagi, maka tabelnya akan dikocok lagi, dia akan dapat lagi. Nah itu juga untung-untungan katanya. Katanya dalam satu tabel 500, kalau pas nemu isinya orang-orang potensial, bagus gitu ya, itu ya dia biasa achieve. Tapi kalau isinya orang-orang yang nggak potensial gitu, ya sampai dengan 2 kali list tabel itu dia nggak akan dapat. Artinya dari 600 calon yang dia telepon itu nggak ada yang mau tertarik sama sekali atau yang tertarik di bawah 5 gitu. Itu terjadi. Jadi kalau tadi si Asti menanyakan bahwa kalau yang dipotong itu part dari insentif enggak, Pak? Kalau kita lihat dari definisi tadi ya, insentif itu kan bisa sifatnya positif negatif ya. Maka potongan itu adalah part of perjanjian kerja yang disepakati di awal. Nah ini kasusnya kasuistik, nggak setiap perusahaan begitu. Kalau pada umumnya yang dia terima adalah gaji pokok kalau dia nggak achieve. Jadi gaji pokoknya nggak akan disunat, tapi insentifnya yang akan dipotong. Gitu ya Asti ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Nah kalau PNS beda lagi ya. Kalau PNS achieve nggak achieve itu biasanya ya ini, kalau targetnya achieve terus kemudian masih ada kesalahan ya biasanya atasannya akan melakukan evaluasi di tunjangan kinerjanya. Sama, gaji juga nggak akan dipotong. Cuman tunjangannya akan dipotong. Oke, ada lagi? Iza mau nanya? Iza Fikri mau nanya? Enggak ya? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Bisa saya lanjutkan? Oke, kita masih punya waktu berapa menit lagi? (15 menit). Oke. Saya kembali ke sini. Tadi sampai di mana ya? Sudah sampai di sini tadi? Belum ya? Ini dah ya? Ini belum ya?
Nah, ini mulai dari sini ya. Tujuan insentif tadi memberikan tanggung jawab dan dorongan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja kepada karyawannya. Nah, bagi perusahaan ya strategi untuk meningkatkan produktivitasnya. Contoh di suatu bank juga itu gini, kalau dia menduduki posisi sebagai manajer, dia dikasih fasilitas mobil kan. Kalau di swasta, biasanya mobilnya dikasih platform. Misalnya kalau dia manajer cabang, maka dikasih mobil platform harganya 300 juta maksimal. Nah, nanti caranya diikat, dianya gini, dia harus bekerja di situ minimal 3 tahun jika mau mobil itu jadi punyanya pribadi. Biasanya kan begitu kalau swasta bank. Makanya mobil plat hitam direksi atau manajernya itu adalah sebenarnya salah satu bentuk insentif untuk ngikat orang itu. Tapi minimal level manajer biasanya. Karena takutnya begini, ketika dia levelnya manajer, berarti kan dia udah tahu tentang strategi marketingnya, strategi bisnis suatu perusahaan. Kalau sampai dia di hijack sama pesaingnya, apa yang terjadi? Ya pesaingnya tahu strategi lapak sebelah kan, akhirnya di hijack misalnya. Oh, kalau di tempat saya nanti selain dapat platform mobil sama dapat ini deh pinjaman rumah gitu, apa namanya, ongkos rumah dan lain-lain gitu. Oh dia pindah, terus nanti ditanya tuh di strategi di perusahaan sana gimana, gini, coba bisa nggak diterapkan di sini dan ditambah di enrichment lagi, diperkaya lagi itu apa namanya metode-metode itu. Akhirnya apa, ketinggalan kan, karena kita udah tahu strategi mereka, kita juga menghadangnya dari situ. Makanya coba cek deh, kalau misalnya Bit ngeluarin seri baru, pasti nanti Mio ngeluarin seri baru, gitu kan. Sekarang yang masih menang Bit ya. Karena itu kan biasanya kan ada meme-memenya kan. Cowok ini ninja, cowok apa ini. Yang paling banyak minta adalah Bit di sini gitu kan. Di TikTok itu ya sering muncul yang gitu ya. Nah, ini itu sebenarnya salah satu strategi marketing tuh. Yang dapat untung kan siapa? Si perusahaan yang mengeluarkan produk Bit kan. Makanya sebenarnya bisa jadi si perusahaan bayar buzzer untuk memviralkan TikTok itu misalnya, atau misalnya meme-meme itu gitu, supaya orang kan jadi jadi yang paling nyaman tuh Bit ya, yang cewek gini kan. Oh gitu, itu sebenarnya strategi marketing zaman sekarang. Kalau dulu kan marketingnya kan harus lewat poster, baliho, iklan di TV. Kalau sekarang begitu. Segmennya untuk siapa? Ya anak-anak muda kan. Harga Bit kan sekitar 14 juta kan. Jadi ya segmen anak-anak muda lah. Beda dengan ZX25R. Itu cara iklannya nggak kayak gitu. Karena yang beli pasti harus punya duit 100 juta itu minimal. Nah, beda lagi strategi marketingnya. Itu contoh ya. Terus ini adalah program insentif. Ada piecework diberikan berdasarkan jumlah output. Ada bonus produksi, hasil kerja melebihi standar. Tadi sudah saya jelaskan. Ada komisi berdasarkan jumlah barang yang terjual, atau misalnya asuransi yang dibeli oleh si nasabah. Ada kurva maturitas. Mereka yang dapat gaji maksimal tetapi tetap berprestasi tinggi dapat diberikan insentif. Kemudian ada merit pay. Merit pay itu apa? Biasanya diberikan kepada mereka yang terbaik, dapat menjadi contoh. Misalnya kalau di McD kan suka ada ya, employee of the month gitu ya. Biasanya dia dapat insentif tambahan tuh dan dipajang tuh selama 1 bulan insentifnya. Tapi kalau next month dia tetap jadi employee of the month lagi, dia insentifnya double tuh 2 kali. Nggak sama insentifnya, akan nambah pasti. Tapi kalau dia turun, ya maka insentifnya juga berkurang. Makanya itu menimbulkan motivasi ya, kepada karyawan untuk saling berkompetisi di dalamnya. Terus ada pay for knowledge, skill for compensation, dibayar karena jasanya terhadap organisasi. Nah, contoh misalnya ada seseorang yang menemukan, tiba-tiba nih orang lagi kerja, pernah nonton film Enigma nggak? Tonton dong film Enigma, yang kayak gitu-gitu. Itu film tentang apa coba? Yang mecahin kode Jerman bukan, Pak? Iya, betul Sita. Iya. Keren banget kamu, keren. Kasanah filmnya. Jadi dia yang jadi bintang filmnya kan yang jadi Doctor Strange itu ya, siapa namanya?
Nah, itulah. Benedict. Kenapa? Oh ya, limitation ya, yang betul. Nah, tahu ya. Dia akan mencahin kode dengan mesin namanya Enigma ya. Jadi pakai algoritma dia mencahin kode Jerman. Kan Jerman dulu komunikasinya pakai semacam alat gitu kan ya. Jadi Amerika tuh biasanya pakai Morse, jadi gampang ditebak gitu kan. Tapi kalau Jerman pakai sandi-sandi tertentu gitu, sehingga huruf-hurufnya tuh bisa diacak, enkripsinya tuh keren lah. Makanya dibentuk satu tim jago-jago kan dari universitas-universitas terkenal kan itu kan, suruh duduk di satu ruangan, terus caranya gimana algoritmanya gitu, harus ketemu. Akhirnya dibangunlah mesin ya yang muter-muter itu kan, tek hurufnya, kata-katanya. Ada satu orang nemu, I got it gitu kan. Dia nemu bahwa mencahin satu kode ini diputar balik enkripsinya jadi ketemu, oh cara mecahinnya algoritmanya begini, dia dipindah hurufnya ke posisi 47 dipindah ke 6 dan seterusnya. Orang yang itu langsung diangkat menjadi chief, apa namanya istilahnya kalau di sana itu lead chief ya, jadi ketua tim divisi. Ya tentu dia akan dapat promosi kan, ibaratnya jadi jenderal langsung tanpa harus melalui pendidikan gitu loh. Jadi kalau mau jadi seorang letnan atau apa kan dia harus ikut ya. Kalau jadi apa kan dia harus sekolah lagi. Ya kan? Kalau di militer itu kan setelah sekolah balik baru dia bisa masuk ke jenjang berikutnya. Nah, orang yang dapat memecahkan kode itu langsung naik jadi mayor tanpa harus melalui fase itu. Itu salah satu bentuk insentif. Siapa tahu nanti di antara kalian nemuin gini nih. Cara membuat tabulasi trilinear dengan menggunakan misalnya hanya algoritma standar dan bisa digunakan untuk regresi yang non-linear. Wah, bisa jadi nanti langsung diangkat tuh jadi kepala bagian itu nanti, metodologi. Nah, itu kan salah satu bentuk insentif, begitu. Terus ada lagi yang non-monetary, diberikan sertifikat, liburan, dan sebagainya. Kalau di swasta ada yang namanya outing. Ada beberapa orang pegawai yang diberikan liburan ke luar negeri kan, jalan-jalan kan. Kalau dalam 1 tahun prestasinya tuh meningkat terus sampai menunjukkan misalnya lebih dari 150 poin gitu. Makanya mereka bersaing tuh untuk dapat 150 poin karena misalnya nih tahun ini liburannya ke misalnya Hawaii gitu. Ada yang kepingin ke Hawaii. Wah, dia mati-matian nguber 150 poin tuh supaya bisa liburan ke Hawaii. Tapi ada orang yang nggak tertarik Hawaii. Saya tertarik ke Jepang deh misalnya. Tahun depannya kemana? Ke Jepang. Oh ya udah saya tahun depan aja. Tahun ini saya lepas lah buat teman-teman gitu. Tapi tahun depan ketika ada outing ke luar ke Jepang itu dia akan berusaha mati-matian dapat poin 50. Nah itu kira-kira kalau diterapkan di PNS mau nggak? Nggak mau, Muhammad? Hah? Kalau boleh. Tapi kira-kira seru nggak kalau kayak gitu? Seru ya? Atau sekolah, misalnya kalian nanti gini, syarat untuk sekolah itu harus meng-create something. Nanti akan dibiayai sekolah ke luar negeri misalnya. Kira-kira menarik nggak kayak gitu? Menarik, Pak. Bagi yang pengen sekolah, kan nggak semua orang cita-citanya pengen lanjut kan. Siapa tahu kan nanti kalau udah lulus saya mau jadi istri yang solehah untuk pasangan, nah gitu kan bisa jadi kan. Oke, next. Kemudian ada sistem apa namanya pemberian insentif. Ada bonus tahunan, ada insentif langsung, kemudian ada insentif individu, insentif tim, pembagian keuntungan, dan bagi hasil. Ini tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau gitu saya nggak yang nanya kalau nggak ada pertanyaan. Kok saya dengar suara jangkrik ya? Belum ada pertanyaan? Saya, Pak. Boleh, silakan. Tadi kan di slide ada yang dibilang kalau calon PNS gitu ya, Pak ya. Ya. Mendapat 80% bagian gitu kan, Pak. Ya. Kalau gun horor
guru honorer itu bisa disebut sebagai calon PNS nggak Pak? Bukan, Oh bukan. bukan. Kalau honorer itu masuknya dia adalah semacam, kalau di swasta itu semacam tenaga kontrak. Oh. Ya, makanya dia namanya PNP, tenaga PNP. Jadi artinya apa? Tenaga pembantu pemerintahan, tetapi bukan organik. Organik itu adalah terdiri dari dua. Jadi dalam Undang-Undang ASN nomor berapa? Nomor 5 tahun 2000. Ayo lupa. UU ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa pegawai pemerintah itu ASN itu terdiri dari dua. Apa saja? 1 PNS, 2 P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, kalau guru honorer itu dia adalah bukan dua-duanya ini, tapi di aturan di dalam PNS ini nanti ada namanya PNP. PNP adalah tenaga pembantu pemerintahan. Nah, ini sifatnya dia kontrak dan posisinya tidak masuk ke karir, jalur karir. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau guru, itu kan dia guru honorer, nggak mungkin jadi kepala sekolah kan? Timothy? Nggak mungkin. Tapi nah, kalau dua ini, PNS dan P3K, P3K itu bisa jadi kepala sekolah, karena dia adalah tenaga kontrak. Dia ikut di karirnya juga ikut. Tapi kalau PNP itu, dia tidak bisa ikut, kan dia semacam tenaga fungsional, kayak tenaga kontrak. Contoh misalnya gini, kan sekarang orang untuk tenaga keamanan kan nggak lagi perlu mengambil orang secara organik jadi pegawai tetap ya. Cukup kita hubungi perusahaan security gitu kan, nanti akan dikirim orang satpamnya kan. Satpam. Nah, tapi satpam ini apakah bisa jadi ketua kepala badan keamanan di perusahaan kita? Enggak. Karena fungsi dia hanya sebagai fungsi saja. Gitu. Sama guru honorer fungsinya adalah untuk mengajar saja. Maka dia akan dibayar dengan kompensasi sesuai dengan aturan, honornya berapa. Makanya nanti ketika sudah sekian lama menjadi guru honorer, kan tuntutannya segera pengen diangkat jadi PNS gitu kan ya? Iya. Nah, dulu memang ada kebijakan pemutihan bagi guru honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun gitu ya, misalnya 10 tahun atau 15 tahun ke atas gitu, nanti bisa diangkat langsung sebagai PNS gitu kan dulu. Tapi dengan adanya aturan undang-undang yang baru itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena setiap orang yang mau masuk menjadi PNS harus melalui tes tahapan. Seperti kalian waktu masuk STS kan ada apa? SKD, ada TPA begitu ya. Jadi tetap mereka harus melalui proses tes itu. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 2014 itu masih bisa. Ini sekarang udah nggak bisa. Kira-kira begitu ya, Timothy ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya. Silahkan. Enggak, agak menyimpang sih dari materi. Nggak apa-apa, asal jangan menyimpang yang lain ya. Saya mau nanya definisi CPNS. Terus kita tuh termasuk atau enggak? Oke. Definisi CPNS kan kalau dari katanya kan dari kita kaji kata per kata kan calon pegawai negeri sipil. Namanya calon itu dia masih dalam proses magang. Jadi masanya disebutnya kalau dalam fase merit system itu ada yang namanya orientasi kan di awal. Setelah direkrut, diselek di dalam proses selek itu ada orientasinya. Artinya apa? Dia akan diberikan pengetahuan untuk definisinya adalah calon pegawai negeri yang diberikan orientasi dan pengetahuan apa saja yang harus dia lakukan di saat menduduki posisi sebagai PNS nanti. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah apa definisinya dan apakah mahasiswa STIS itu termasuk CPNS? Nah, pertanyaan yang kedua kan apakah mahasiswa STIS termasuk CPNS? Bukan. Karena apa? Kalian dalam fase sekarang ini adalah di fase akademik. Jadi PNS itu kan ada syarat minimal. Ada namanya kualifikasi dan ada namanya kompetensi.
nanti yang syarat ketiga adalah kinerja, itu setelah kalian bekerja. Nah, dalam rangka itu untuk memperkaya yang faktor pertama dan kedua, kualifikasi dan kompetensi, maka ini adalah di dunia pendidikan, maka kalian belum dimasukkan sebagai CPNS. Sampai di sini paham? Sehingga ketika fasilitas-fasilitas yang ada di CPNS itu juga tidak melekat di mahasiswa. Kalau CPNS kan bisa dapat uang lembur, dapat macam-macam juga ya. Tapi belum dapat misalnya cuti gitu. Nanti setelah dia PNS baru mendapat izin cuti dan full gajinya 100%. Kira-kira begitu ya, Sita ya. Sebenarnya gini, pertanyaan saya, jawaban saya menjawab nggak pertanyaanmu? Kalau nggak, pancing lagi, nggak apa-apa. Sudah cukup, Pak. Makasih. Cukup ya. Dan sekarang gini loh, dengan kabar moratorium PNS, jabatan PNS ini sekarang sangat ini ya, dikejar banyak orang ya. Sekarang loh maksudnya. Karena tingkat sekuritasnya kan sekarang tinggi ya. Kalau jadi PNS kan tidak terlalu terpengaruh dengan Omnibus Law juga, tidak terpengaruh dengan apa namanya situasi pandemik seperti ini. Tapi ya begitu, dia tidak terpengaruh tapi dia stabil. Jadi kalau mau jadi orang kaya banget, ya nggak bisa jadi PNS gitu. Nah, PNS kan stabil ya penghasilannya. Kalau mau kaya banget ya harus punya penyokong yang lain gitu. Tapi dia nggak akan miskin juga gitu kalau di PNS itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Ya, siapa nih? Nggak ada. Rizkin biasanya nanya, nggak nanya nih? Enggak, Pak. Nggak. Yaski nanya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada apa? Saya tanya pertanyaan kok belum ada. Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Ini karena namanya Muhammad semua, terus depannya pakai nip semua, jadi nggak kelihatan namanya ini. Zurot mana nih? Gambarnya cuma Z. Ada pertanyaan, Zurot? Pak, saya mau nanya, Pak. Zuhoratun. Siapa ini yang mau nanya? Saya. Oke, sebentar. Saya itu siapa? Gagah. Oh, Gagah. Pak. Ya, Gagah. Gimana, Gagah? Kan gaji setiap PNS itu sama, Pak ya, gaji pokoknya, Pak ya? Ya, sama. Tergantung golongan. Iya, tergantung golongan. Terus kenapa kok tunjangan kinerja PNS itu beda-beda, Pak, tiap instansinya? Nah, oke. Tiap instansi kenapa tunjangannya beda-beda? Nah, di sini kita punya wasit namanya Kemenpan RB. Ya. Kemenpan RB itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, dia akan melakukan evaluasi setiap tahun ke seluruh kementerian dan lembaga. Dia akan audit tuh seberapa mature-kah sebuah organisasi atau kementerian. Kalau kinerjanya bagus, maturity-nya bagus, maka tunjangan kinerjanya akan naik. Gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua kementerian kecuali Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan, dasar pemberian tunjangannya, dia memakai standar Hayes. Standar Hayes itu levelnya sampai dengan 24. Sedangkan kalau kementerian dan lembaga yang lain itu pakai standarnya adalah FAS. Faktor apa gitu, saya agak lupa, FAS. FAS. Nanti kalian bisa googling. Kalau pakai FAS itu rate tertingginya ada di level 18. Siapa itu? 18 adalah menteri atau setara dengan kepala lembaga atau kepala ini. Jadi kepala apa namanya? Kepala organisasi lah ya. Kalau di kita ya kepala BPS itu rate 18. Terus eselon 1 baru rate 16 kalau nggak salah. 16 atau 17 gitu ya. Eselon 1. Eselon 1 siapa? Deputi semuanya.
sama di seluruh kementerian. Nah, sama-sama misalnya ya, rate-nya misalnya saya ada di rate 13 misalnya, grade-nya. Di grade 13, besaran tunjangan kinerja saya dengan besaran tunjangan kinerja di misalnya Kementerian Bappenas bisa jadi beda. Bisa jadi sama. Nah, saat ini kita sama nih dengan Bappenas. Dengan kementerian ya, selevel dengan kementerian. Tapi dengan misalnya kementerian lain, misalnya Kementerian Olahraga, sama-sama grade 13, tapi mereka di bawah kita secara nominalnya. Kenapa? Karena penilaian RB-nya kita udah di angka 82. Mereka masih di angka 78. Itu sangat berpengaruh ya, jadi ke tunjangan kinerja. Makanya organisasi itu akan berlomba-lomba untuk menyempurnakan sistemnya maupun environment-nya. Kan nanti akan diaudit ya sama Kemenpan ya. Nah, kalau bagus nanti ini akan naik 80%. Nah, kalau 80% sekarang 82 ya. Nanti coba kalau tahun depan ini naik jadi 85%, wah TK kita naik lagi. Gitu. Jadi ada dua jenis penilaian. Kira-kira gitu ya, Gaga? Ya, Pak. Ada lagi, Joyce kayaknya mau nanya tuh, dari tadi senyum-senyum tuh. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Lukman mana ini? Pak, Ada pertanyaan, Lukman? belum ada, Pak. Tapi jangan nyanyi ya. Mama, just kill the man. Gitu ya. Ya, Lukman bengong. Rijal kayaknya mau nanya. Enggak, Jal? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau gitu ini kan udah jam 3.15 ya, waktu kita udah habis ya. Oke, nah untuk tugas hari ini yang harus kalian submit, kan ada kan ya yang harus disubmit ya. Kalian bikin resum aja yang tadi saya sampaikan, kan bisa agak lebih cepet kan, nanti langsung disubmit di situ. Kemudian kuliah pengganti kita yang pada saat ada seminar nasional, nanti kita ubah jadi Selasa ya, sesi 3 ya. Saya akan coba ajukan ke BAK, nanti jadi minggu depan kita 2 kali kelas ya, Selasa dan Kamis. Oke? Dan saya minta ada satu tugas ultimate di mid semester ini ya. Kan pada di rumah nih, daripada di rumah main Among Us terus. Jadi apa namanya yang suka bunuh-bunuh itu? Si Proktor. Hah? Imposter ya. Imposternya DPR ini katanya. Mendingan kalian ngerjain paper ya. Setuju? Kita bikin paper tentang apa coba? Halo? Ini nunggu ini ya? Ya ada. Papernya adalah tentang kompensasi yang tepat bagi PNS. Ya. Coba kalian bandingkan antara FES dan HEI. Apa bedanya dan mana yang lebih cocok untuk dipakai pemerintahan di Indonesia? Tolong bikinkan papernya ya. Nggak usah panjang-panjang papernya, maksimal 3 lembar lah. Ya tentu dengan studi literatur ya. Misalnya pertama definisinya dari FES apa, kemudian dari HEIS apa, kenapa FES pakai 18 level, HEIS pakai 24 level, hitungannya bagaimana. Terus sekarang dengan kompensasi yang ada di PNS, sekarang kamu lihat Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, terus kamu lihat PP 11 tahun 2017, terus yang terbaru PP 17 tahun 2019, itu juga terkait dengan hal-hal itu. Terus tentang manajemen kinerja, itu adalah Permenpan nomor 30 tahun 2019. Nanti kalian cek di internet yang terkait dengan apa. Nanti disubmitnya kapan? Saya kasih waktu sebelum UTS. UTS-nya kapan? Masih 2 minggu lagi kan?
Betul kan? Jadi papernya sebelum UTS di-submit silahkan ya. Submitnya dalam bentuk PDF ya. Ada pertanyaan? Pak, Ya. sebelum UTS-nya itu sebelum UTS pelajaran MSDM atau gimana? Sebelum UTS pelajaran MSDM kan minggu depan, kan langsung di Ropel 2 kan, jadi udah 7 pertemuan kan. UTS-nya kan minggu depan kan, minggu depannya lagi maksudnya. Jadi kalau bisa sih Jumat minggu depan ya. Lukman tepuk tangan dari tadi. Mama, just kill the man. Oke. Kalian ada tugas paper banyak? Lumayan, Pak. Oh, penelitian. Kan tingkat 3 kan udah mulai sedikit tugas-tugas, udah mulai banyak PKL bahas kan. Ya. Pak. Jadi hari supaya gini, kan karena ini paper, saya ngoreksinya kan harus baca satu-satu kan sampai tuntas. Jadi perlu waktu kan untuk input bahan nilai tugasnya juga nih. Termasuk yang tugas-tugas kecil kan saya nilai tuh yang kemarin pertama, kedua itu saya udah kasih nilai. Cuman masih di catatan saya sih, nanti kalau di UTS nanti saya cantumkan. UTS-nya tanggal 19 mulai. Kalau gitu gini aja deh, tanggal 19 itu deh disubmit ya. Jadi kalian UTS, saya bisa sambil koreksi dulu sebelum ujian UTS-nya muncul. Oke? Ini karena PSBB individu ya, karena kalau kelompok kan nggak mungkin kan, kalian ketemunya gimana? Masa Zoom-Zooman bertiga terus? Yang kelompok nanti saya akan kasih tugas untuk yang mid semester kedua. Karena yang kelompok nanti akan lebih tugasnya lebih ada videonya, ada analisisnya, begitu. Jadi lebih kompleks maka kelompok. Saya akan kasih tugasnya di awal setelah UTS, ngumpulinnya menjelang UAS. Jadi semacam project. Oke? Yang ini tugas individu. Oke ya Joyce? Ya. Intan, oke? Siapa lagi? Talita? Sip semuanya. Arina, oke? Lukman? Desi, Zurota, Aisyah. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan, feel free ya. Kalau misalnya saya nggak boleh masuk ke grup kalian, ya kalian tanyakan lewat Silviana ya. Mana Silviana? Iya, Pak. Nah, lewat kamu ya. Ini Nisa atau Silviana nih panggilnya nih? Sul, Pak. Sul. Sian amat namanya bagus-bagus, Nisa Silvianya panggilannya Sul. Dua-duanya boleh, Pak. Oh, dua-duanya boleh. Dua-duanya tuh yang mana? Sul. Ya udah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lewat Nisa atau Silviana ya, nanti biar Nisa sampaikan ke saya nanti listnya. Kalau bisa dibikin di Excel. Ini pertanyaannya nanti saya tinggal jawab apa gitu. Iya, Pak, siap. Alright, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa sesi 3. Ya, jangan lupa ya. Oke. Saya tutupkan kuliah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.